Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah pembangunan dan politik agribisnis yang akan membawakan tugas kuliah Policy Brief yang berjudul Analisis Masalah Kebijakan Agribisnis Singkong. Berikut ini hal-hal yang melatar belakangi policy brief kami. Nah, singkong merupakan komoditas yang strategis. Nah, singkong juga memiliki fungsi yang ganda, yaitu sebagai sumber karbohidrat, bahan baku industri, dan penopang ekonomi pedesaan. Namun, pemanfaatannya belum optimal, meskipun Indonesia termasuk produsen besar. Kontribusi kita belum optimal dibandingkan dengan negara lain seperti negara Thailand yang lebih unggul dalam produktivitas dan hilirisasi. Nah, pengembangan agribisnis singkong masih tergendala oleh produktivitas yang rendah, harga yang tidak stabil, lemahnya pasca panen, dan keterbatasan inovasi industri. Nah, akibatnya pasokan bahan baku industri menjadi tidak stabil dan posisi tawar petani sangat lemah di hadapan industri. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang terintegritas untuk secara fundamental memperkuat daya saing singkong nasional. Untuk saat ini, produktivitas singkong di Indonesia tergolong rendah, hanya sekitar 23-25 ton per hektar area. Hal ini dikarenakan akses untuk benih unggul masih terbatas dan varietas yang dominan ialah varietas lokal. Kemudian sistem budidaya dan pemupukan juga masih tradisional, sehingga perlu adanya peningkatan dari sistem budidaya dan juga sertifikasi dari benih unggul. Masalah berikutnya adalah harga singkong yang tidak stabil karena struktur pasar yang cenderung oligopsoni. Pasar hanya dikuasai oleh beberapa pabrik, sehingga petani memiliki posisi tawar yang lemah. Harga juga sering ditentukan oleh kebutuhan industri, bukan biaya produksi petani. Bahkan harga bisa dipotong jika kualitas singkong tidak sesuai dengan standar, seperti kadar pati dan ukurannya tidak sesuai dengan standar. Sementara banyak petani yang belum memahami standar tersebut. Akibatnya, harga menjadi fluktuatif, pendapatan petani tidak stabil, dan insentif untuk meningkatkan produktivitas pun menurun. Masalah struktural yang ketiga yaitu masalah pasca panen yang sangat krusial. Nah, singkong ini merupakan komoditas yang sangat mudah rusak dengan masa simpan umbi hanya 48 sampai 72 jam saja setelah masa panen. Nah, keterbatasan infrastruktur pasca panen itu menyebabkan penyusutan hasil yang sangat tinggi. Itu berkisar antara 20 sampai 25%. Nah, petani di sentra produksi ini seringkali belum memiliki teknologi dasar seperti fasilitas penyimpanan yang memadai, alat sortasi, alat pengolahan awal seperti washing unit, chipper, dryer, atau rumah fermentasi sederhana. Nah, kondisi ini membuat rantai pasok itu tidak efisien, biaya distribusinya menjadi tinggi, dan kualitas bahan baku yang diterima industri menjadi tidak konsisten. Nah, temuan ini menegaskan perlunya pembangunan fasilitas pasca panen di tingkat desa sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing singkong. Kemudian ketergantungan impor sebagai dampak struktural kebijakan dan pasar. Potensi produk turunan dari singkong ini sangat besar, tetapi pemanfaatannya di Indonesia masih sangat kurang. Untuk UMKM dan pelaku usaha kecil, mereka terkendala dari segi teknologi, kemudian standar mutu, dan sertifikasi untuk produk mereka, sehingga kualitas produk belum terjamin dan juga belum konsisten. Dan hal ini menyebabkan sulit untuk masuk ke pasar modern atau ekspor. Kemudian untuk akses pembiayaan dan kemitraan antara petani dan industri juga masih lemah. Padahal banyak produk inovatif yang bisa dikembangkan dari singkong. Contohnya mokaf, kemudian bioetanol, bioplastik. Tetapi pengembangan produk-produk ini di Indonesia ini masih sangat kurang. Maka perlu adanya kebijakan untuk mendukung inovasi khususnya komoditas singkong di hilir dan juga diakses teknologi dan juga kemitraan. Sebagai kesimpulan, pengembangan agribisnis singkong di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, mulai dari produktivitas yang rendah, harga yang tidak stabil, hingga minimnya infrastruktur pasca panen dan hilirisasi yang belum berjalan optimal.
Kondisi ini membuat pasokan bahan baku melemah, insentif petani berkurang, dan industri yang sulit berkembang. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi, mulai dari peningkatan produktivitas, penguatan pasca panen, hingga hilirisasi berbasis UMKM agar daya saing singkong nasional dapat meningkat. Nah, untuk mengatasi 4 hambatan struktural tersebut, Policy Brief kami merumuskan 4 pilar rekomendasi kebijakan yang terintegrasi. Nah, yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Fokus utamanya yaitu intensifikasi berbasis teknologi. Kami merekomendasikan distribusi benih unggul bersertifikat melalui regional seed center dan pelatihan pemupukan berimbang. Nah, yang kedua yaitu ada stabilisasi harga dan penguatan kelembagaan. Fokus utamanya yaitu melindungi pendapatan petani. Kami mengusulkan penetapan floor price atau harga dasar dan penerapan skema kontrak kemitraan yang terstruktur antara petani dan industri. Koperasi tani harus diperkuat sebagai agregator. Nah, yang ketiga ada penguatan infrastruktur pasca panen. Fokus utamanya yaitu untuk mengurangi susut hasil. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan mesin chipper, dryer, dan gudang desa, serta revitalisasi jalan tani dan logistik distribusi. Yang keempat, ada akselerasi hilirisasi singkong. Nah, fokus utamanya yaitu untuk mendorong inovasi dan nilai tambah. Pemerintah perlu memberikan bantuan peralatan produksi bagi UMKM inovatif dan pendampingan bersertifikasi halal BPOM, serta mendorong program OVOP atau One Village, One Product berbasis produk turunan singkong seperti mocha. Sekian dari kelompok 10, terima kasih.